Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Juliansyah, mahasiswa Teknik Arsitektur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 206061100 Lampung 3 dari kelas Desain Arsitektur Islam 3E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perancangan rumah dua lantai milik Ibu Ernani Setiawati yang berada di Jalan Locari, Desa Sumber Sekar, Kabupaten Malang. Yang pertama adalah data tapak, yaitu akses menuju tapak menanjak karena berada di dataran tinggi. Kemudian akses masuk dipenuhi oleh rumput gajah yang tinggi dan tidak terdapat perkerasan pada jalan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah jalan utama mampu dilewati hanya oleh satu mobil. Kemudian berikutnya yaitu topografi, berada di dataran tinggi dengan ketinggian 700 sampai 715 meter di atas permukaan laut. Kemudian berbatasan dengan lembahan pada bagian selatan, tanah pada tapak cenderung landai, kemudian jenis tanah median congkat. Base view pada tapak yaitu ada sisi timur dan selatan karena memiliki pandangan yang luas dan menghadap pada pegunungan. Kemudian isu tapak, terdapat banyak vegetasi liar, belum ada perkerasan jalan, tidak terdapat drainase, tidak terdapat jalur listrik, tidak tersedia transportasi publik, dan akses masuk ditemui vegetasi liar. Yang berikutnya adalah iklim. Curah hujan pada desa Sumber Sekar yaitu 220 sampai 250 mm per tahun. Untuk temperatur pada siang hari yaitu sekitar 25 derajat sampai dengan 28 derajat, dan pada saat malam hari 20 sampai 24 derajat. Kemudian informasi sekitar yaitu narasumber Ibu Syami, umur 55 tahun, berprofesi sebagai petani. Untuk kebersihan lingkungan sendiri, sampah keliling setiap pagi hari. Kemudian untuk keamanan lingkungan, terdapat pos ronda pada beberapa titik, dan untuk kesehatan, terdapat posyandu dan puskesmas yang berada di jalan besar. Selanjutnya yaitu data klien. Jumlah anggota keluarga terdiri dari 2 orang dewasa, 2 orang anak, dan 1 balita. Kemudian profil dari klien bernama Ibu Ernani Setiawati, berprofesi sebagai dosen arsitektur di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian untuk kebutuhan ruangnya sendiri, klien membutuhkan ruang keluarga, ruang tamu, ruang kerja, 4 kamar tidur, ruang makan, dapur musola, toilet, mini fitness, ruang cuci jemur, teras, garasi, dan taman. Request khusus dari klien diantaranya yaitu area kerja bersebelahan dengan ruang tamu. Kemudian ruang keluarga dibuat luas, mini fitness, ruang karaoke, dan ruang baca ditempatkan di ruang keluarga. Dan dapur juga ruang makan dijadikan menjadi satu area. Selanjutnya yaitu selera. Klien menginginkan bentuk rumah bergaya tropis minimalis dengan menggunakan material berwarna natural dan juga furnitur yang minimalis. Kemudian konsep dasar. Konsep dasar dari rumah ini saya beri nama Omah Lestari, yang berdefinisi omah yaitu rumah dan lestari tetap seperti keadaan semula atau mempertahankan kehidupan atau kelangsungan hidup, yang jika disatukan dapat diartikan menjadi konsep keberdampingan hidup antara manusia dengan alam dengan menerapkan prinsip-prinsip yang menjadikan alam sebagai elemen utama dalam rumah. Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Omah Lestari ini yaitu diantaranya nature atau menghadirkan kesan alami pada desain, kemudian healthy, mendukung kesehatan penghuni rumah dengan mengutamakan nilai-nilai kesehatan pada rumah, lalu harmoni, tata ruang yang dapat menciptakan kehangatan dalam berkeluarga, dan terakhir yaitu coterminus atau menjadikan alam sebagai elemen utama di dalam rumah. Seperti contohnya yaitu pemanfaatan energi alami, penempatan vegetasi di setiap ruang, dan integrasi antara rumah dengan lingkungan sekitar. Berikutnya yaitu konsep tapak. Untuk regulasi GSB digunakan sebagai taman kering yang ditanami vegetasi berupa pisang kaletea. Lalu untuk area hijau berada di bagian belakang rumah dengan ukuran 3x3 meter yang digunakan sebagai taman kering dan area resapan air. Ruang hijau ini juga menjadi view akses bagi ruang tengah dan ruang makan, dan juga sebagai ventilasi silang sehingga sirkulasi udara dapat masuk dengan baik. Lalu untuk akses masuk sendiri terbagi menjadi 2. Pintu utama berada di depan ruang tamu, dan yang kedua berada di area belakang atau di area taman tadi yang dihubungkan melalui jalan samping rumah, sehingga ketika saat ada tamu, anggota keluarga dapat masuk tanpa melalui ruang tamu. Kemudian untuk area parkir atau akses kendaraan berada di bagian kanan rumah dengan perkerasan beton dan juga koral pasir sehingga memudahkan saat parkir dan tidak licin saat basah. Selanjutnya konsep ruang. Mengusung konsep rumah tropis, di sini saya menggunakan material-material alam yang berwarna natural dan juga penggunaan vegetasi di setiap ruangnya. Salah satunya yaitu pada ruang tamu, penggunaan vegetasi bambu air. Pada ruang tamu dapat menghadirkan kesan tropis pada ruangan. Ruang tamu juga berada di bagian depan, terpisah dengan ruang keluarga, sehingga menjaga hijab keluarga. Penggunaan material lantai vinil motif kayu memperkuat kesan alami pada ruang. Selanjutnya yaitu ruang keluarga. Ruang keluarga menjadi ruang utama pada rumah ini, karena banyak kegiatan yang dilakukan pada area ini.
Ruang ini berukuran 4 x 4 meter dengan bukaan jendela besar yang menghadap taman belakang. Lalu saya menggunakan teknik split level untuk memberikan kesan luas pada ruang. Untuk penggunaan material sendiri, pada bagian backdrop TV menggunakan multiplex dengan finishing motif granit dan plafon PVC motif kayu. Tak lupa juga ditempatkan tanaman bambu air untuk vegetasi pada ruangan. Penggunaan bambu air ini sendiri karena bambu air tidak memiliki daun sehingga memudahkan saat merawat dan juga tidak membuat atau menimbulkan kotor pada ruangan. Dan kemudian ruang dapur dan ruang makan yang dijadikan satu. Untuk meja makan sendiri, di sini saya mengambil konsep bergaya meja bar yang bersebelahan dengan tempat masak. Lalu area dapur mendapatkan banyak bukaan dengan view menghadap taman pada bagian belakang rumah, menghadirkan prinsip quaterminus, yaitu integrasi antara rumah atau ruang dengan lingkungan sekitar. Berikut adalah dana dari Oma Lestari. Area servis saya tempatkan di lantai 1 seperti ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang makan, dan ruang kerja. Dan untuk mini fitness dijadikan satu dengan ruang keluarga dengan ukuran 2 x 1 meter. Lalu area kamar seluruhnya saya tempatkan di lantai 2, di mana masing-masing kamar mendapatkan bukaan sirkulasi sehingga mendukung kesehatan penggunanya. Untuk area cuci jemur berada di bagian belakang dengan konsep outdoor dan berfungsi sebagai akses view dan juga sirkulasi silang pada lantai 2. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.